Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang iklan GMV Max. Bagaimana cara membangunkan iklan GMV Max yang tidur ya. Ini untuk menjawab beberapa komentar dari video-video sebelumnya tentang GMV Max. Antara lain ini dari video yang cara mudah menghitung ROAS, ini ada beberapa komentar ini ya. Cara bangunin GMV yang tidur gimana bang? Kemudian saya pasang biaya iklan tapi gak jalan, angkanya gak berkurang, segitu-gitu saja, gimana solusinya? Ini hampir sama ya pertanyaannya, berarti GMV nya tidur ya. Ini saya nggak tahu ya, ini maksudnya itu iklan GMV Max Auto otomatis atau GMV Max ROAS ya. Tapi ini saya asumsikan yang dimaksud adalah iklan GMV Max ROAS ya. Nah, karena sepertinya jawabannya tidak bisa pendek ya untuk menjawab dua pertanyaan ini, ada beberapa komentar lain di video lain yang hampir sejenis. Di video-video selain ini ya, di video-video sebelumnya yang pertanyaannya hampir-hampir sama ya. Semoga ini bisa menjadi salah satu referensi ya di antara banyak metode yang ada di YouTube atau di platform-platform yang lain ya. Nah, tentunya apa yang akan kita bahas kali ini tidak 100% absolut paling benar dan paling bagus ya. Apa yang kita bahas kali ini mungkin bagus untuk sekarang, tidak bagus untuk tahun depan, bulan depan. Mungkin cocok untuk tahun sekarang tapi kurang cocok untuk tahun depan, tahun depannya lagi, karena algoritma terus berubah ya. Nah, buat teman-teman yang barangkali nanti punya pertanyaan juga ya, silahkan komentar di video ya. Nanti kalau sekiranya jawabannya itu cukup pendek akan dijawab dengan komentar, membalas komentar. Tapi kalau jawabannya itu tidak bisa pendek, maka akan kita balas melalui video seperti ini ya. Oke, tanpa lama langsung saja kita masuk ke pembahasan bagaimana cara membangunkan iklan GMV Max yang tidur. Membangunkan atau membangkitkan iklan GMV Max yang tidur ya. Bagaimana cara membangunkan atau membangkitkan iklan GMV Max yang tidur? Nah, sebelum kita bahas apa sih sebabnya GMV Max tidur dan bagaimana solusi agar GMV Max yang tidur itu bangun, nah kita ingat dulu kembali tentang prinsip GMV Max ya. Bagaimana GMV Max itu bekerja ya. Nah, di awal kemunculan iklan GMV Max itu diinfokan bahwa GMV Max itu bekerja dengan memaksimalkan performa organik ya. Nah, ini harus kita ingat ya. Performa organik itu apa ya? Performa organik itu tentunya adalah algoritma ya. Nah, algoritma Shopee itu tentunya dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Ada performa produk dan performa toko ya. Yang mempengaruhi algoritma performa produk itu ada beberapa ya. Ada banyak faktornya ya, dari judul, foto, video, deskripsi, terus isian kategori, isian detail produk, terus harga produknya sendiri, kemudian ulasan yang nggak kalah penting. Kemudian ada juga yang penting nggak penting tapi yaitu performa toko. Bagaimana penilaian toko ya, bagaimana penilaian pembeli atas toko kita, kemudian tingkat respon terhadap chat, kecepatan pengiriman, kemudian detail-detail toko, banner, informasi, deskripsi toko dan sebagainya ya. Jadi sebelum kita memeriksa kenapa GMV Max kita itu tidur ya, itu kita pastikan dulu performa organiknya itu benar dulu ya. Judulnya sudah benar, fotonya sudah bagus, videonya ada, deskripsinya lengkap, kategorinya dan detail produknya tepat, harganya kompetitif dan ulasannya itu ada. Nah, setelah faktor-faktor yang mempengaruhi fitur organik ini sudah benar, sudah bagus, baru kita cek dari sebab-sebab GMV Max tidur ya. Misalnya judul ya, apakah judulnya ini sudah tepat? Kalau sekarang Shopee merekomendasikan judul itu 1-100 karakter ya. Nah, judul ini jangan ngasal ya, judul ini jangan nyepam, jangan semua kata kunci dimasukkan, tapi yang benar-benar sesuai dengan produk kita ya. Misal kita jualan baju gitu ya, jangan lalu kita buat judul itu baju, jaket, kemeja, kekinian misalnya. Nah, ini nyepam ya, jadi bingung sih mesin pencari ya, AI-nya itu bingung sebenarnya ini produk itu baju apa jaket atau kemeja ya.
Jadi kita harus fokus. Setelah judulnya oke, fotonya pastikan menarik dan sesuai dengan produk yang kita jual ya. Kemudian lengkapi dengan video ya. Kemudian deskripsinya juga harus benar ya, singkat, padat, dan menjelaskan, jangan kemana-mana ya. Kemudian kategori dan detail produknya itu harus pas. Kategori itu di sini ya. Misalnya kita upload produk tuh ya. Nah di sini ya, fotonya sudah ada, videonya ada, judulnya tepat. Nah di sini nih kategorinya ini harus pas. Ini sangat penting ya. Kenapa ini penting? Misalnya ini kita mau nyari baju gitu ya, baju, udah ke enter. Nah maka yang muncul di sini ya, antara perempuan dan laki-laki itu akan beda ya. Kalau per laki-laki, kalau kita yang nyari itu jenis kelamin laki-laki, maka yang akan banyak muncul di sini adalah kaos-kaos pria. Tapi kalau kita perempuan, maka yang akan banyak muncul di sini adalah kaos-kaos untuk jenis kelamin perempuan ya. Jadi seperti itu pentingnya kategori agar benar ya. Kemudian setelah kategori, detail produk ya harus pas juga. Detail produk itu di sini ya, ketika kita ngupload produk ya, ini detail produk itu yang di sini nih. Lainnya nanti ini setelah kategori ini diisi, nah di sini ini akan muncul misalnya ya, ini kategori pakaian pria ya, atasan, meja misalnya, konfirmasi. Nah di sini nanti akan muncul isian-isian ya. Nah upayakan ini juga pas ya, bahannya apa, mereknya apa, motifnya apa ya, lengan panjang, agar ketika dicari itu mesin pencari itu lebih mudah untuk mencarinya. Kemudian setelah detail produk, harga juga upayakan kompetitif ya. Jangan ngasal ya, asal pengen laba besar kita tinggiin ya, tapi lihatlah di kompetitor. Pastikan harga ini kompetitif dan bisa bersaing dengan kompetitor ya. Kemudian ulasan ya, ulasan ini sangat penting. Kalau belum ada ya sebaiknya kasih dulu ulasan ya. Kecuali produk kawan-kawan ini paling murah dan bagus ya, paling murah bisa selisihnya 50% sendiri dari yang bermurah, nah ulasan menjadi bisa diabaikan. Tapi kalau produk baru harganya standar atau hanya sedikit lebih murah dari yang sudah terjual banyak ya, ini menjadi sangat penting seperti itu ya. Jadi pastikan performa produk ini oke ya, semua unsur ini sudah oke. Kemudian performa toko ini juga kita harus perhatikan ya, meskipun tidak begitu berpengaruh tetap harus kita perhatikan. Penilaiannya upayakan selalu bagus, harus responsif ketika ada chat, kemudian pengiriman juga cepat, kemudian detail informasi toko, banner, deskripsi toko, jam buka jam tutup itu benar dulu ya. Nah setelah kawan-kawan memastikan ya performa organik ini bagus ya, semua ini bagus, baru kita bisa melangkah ke langkah selanjutnya, mengapa GMVmax kita masih tidur meskipun secara organik itu sudah bagus. Sebab iklan GMVmax tidur ya. Setelah kriteria organik tadi kita periksa sudah oke ya, tapi GMVmax-nya tetap tidur, itu kemungkinan sebabnya ada dua ya. Di antaranya ya masih ada sebab-sebab yang lain sih sebenarnya, tapi biasanya karena dua hal ini, yaitu yang pertama karena target ROAS-nya ketinggian, atau yang kedua yaitu salah produk ya. Dengan target ROAS yang ketinggian, GMVmax-nya itu akan tetap tidur. Mengapa? Karena si mesin iklan ini akan bingung untuk nawarin ke siapa. Dia mau nawarin ke siapa yang kira-kira ketika setelah ditawarin itu dia langsung klik dan beli gitu ya. Karena apa? Karena target yang dibebankan ke dia itu tinggi ya. Kemudian yang kedua yaitu sebabnya salah produk ya. Nah salah produk itu ada beberapa macam. Bisa karena itu produk baru, atau bisa juga produk lama tapi belum ada penjualan, atau bisa juga produk lama yang sudah diiklankan ya tapi belum ada penjualan ya. Kemudian bisa juga produk lama yang sudah diiklankan tapi gagal. Kemudian yang terakhir produk yang tidak kompetitif ya. Target yang tinggi maupun salah produk ini saling terkait ya. Kemudian ini ada titik-titik ya. Sebab yang ketiga itu biasanya kita nggak sabar ya, masih dalam tahap masa belajar, masa learning. Masa learning itu 14 hari ya kalau iklan GMVmax ya. Sudah kita putuskan, sudah kita anggap gagal ya, padahal belum ada 14 hari. Sekarang kita bahas satu-satu ya.
Oke, yang pertama, mengapa target ROAS ketinggian itu membuat iklan GMV-nya tidur ya. Kita perlu ingat dulu ya prinsipnya iklan itu, bahwa deposit iklan itu akan berkurang kalau sering diklik ya. Entah itu ada penjualan maupun tidak ada penjualan, asal sering diklik maka deposit iklan ini akan berkurang ya. Nah, ketika target ROAS-nya itu tinggi, maka si mesin robot iklan ini dia akan lebih hati-hati dalam nyebar iklan ya. Dia akan lebih selektif untuk mencari calon pembeli yang prospek ya. Pembelian prospek itu yang seperti apa? Ya, pembeli yang setelah ngeklik ya, setelah dia ditawarin, disebarin iklan, dia akan ngeklik, kemudian dia akan langsung beli. Jadi dia tidak akan tidak berani itu asal nyebar iklan ya. Kenapa? Kita ingat lagi ya, karena setiap diklik, setiap iklan itu diklik, dia itu deposit iklannya akan berkurang ya. Jadi daripada dia nyebar iklan banyak diklik tapi nggak ada yang beli, kan depositnya ini habis ya lama-lama. Nah, ketika sudah diklik tidak ada yang beli, depositnya habis tapi nggak ada penjualan, dia akan merasa bersalah ya. Berarti dia akan gagal si iklan itu. Nah, daripada dia gagal, ya mending dia nggak kemana-mana ya. Si duit deposit iklan ini ya mending biarin aja di situ ya. Ya nggak kemana-mana, nggak dia sebarin, duitnya utuh. Tapi si tuannya, artinya kawan-kawan, artinya kita-kita yang nyuruh untuk nyebarin ini, yang menyuruh untuk mencari pembeli itu tidak rugi gitu ya. Itulah mengapa target ROAS yang ketinggian itu bikin GMV-nya tidur ya, bikin si iklan ini tidak disebarin ya, itu. Nah, beda lagi kalau target ROAS-nya rendah ya. Nah, si robot iklan ini akan lebih berani untuk nyebar iklan, dia akan lebih berani gambling ya. Karena apa? Karena target dia sedikit ya. Dengan deposit yang ada, dia hanya ditargetin untuk nyari pembeli sedikit, berarti dia akan lebih berani untuk nawar-nawarin ya. Toh pada akhirnya target dia hanya sedikit pembeli yang diharapkan gitu ya. Dia lebih berani gambling gitulah. Oke, untuk agar lebih mudah dipahami, kita langsung ke contoh nyata aja ya. Misalnya kita pasang target tinggi ROAS 20 ya. Modal iklannya itu 100.000. Nah, kemudian harga per produknya 100.000 ya, ini misalnya ya. Nah, kemudian oleh si mesin iklan Shopee itu diolah, pada akhirnya harga per kliknya itu jatuhnya 1.000 ya. Kalau di iklan GMV kan kita tidak bisa menentukan harga per kliknya ya, yang ngatur ya si mesin itu ya. Setelah diolah oleh mesin iklan Shopee, ternyata harga per kliknya 1.000 misalnya, ini gampangnya ya. Nah, dengan harga per klik 1.000 ini, maka dengan modal 100.000 dia akan menghasilkan 100 klik ya kan. Modalnya 100, per kliknya 1.000. 100 dibagi 1.000 kan 100 klik ya. Nah, dengan 100 klik ini dia harus mendapatkan penjualan sebanyak 2 juta ya. Ya kan, karena kan tadi kita menargetkan targetnya itu 20 ya. 20, biaya iklannya 100. Jadi 20 kali dari biaya iklan 100.000 ketemunya 2 juta ya. Dengan 100 klik dia dibebani untuk mendatangkan penjualan sebanyak 2 juta. Dengan kata lain, kalau harga per produknya ini tadi 100.000 ya, maka 2 juta dibagi 100.000 itu ketemunya 20 piece ya. Dengan 100 klik dia ditargetkan untuk mendapatkan penjualan 20 pieces ya. Nah, dengan kondisi seperti ini dia akan lebih berhati-hati dalam mencari 100 klik ini ya. Dia akan lebih berhati-hati dalam mencari si target marketnya ya, si prospek pembeli ya. Karena apa? Karena dia harus bisa memastikan dari yang 100 orang yang ngeklik ini ya, 20 diantaranya harus beli. Jadi dia benar-benar harus selektif menyebar 100 orang itu. Dia harus punya data yang kuat. Dia misalnya nyebar ke 1.000, dari 1.000 orang ini 100-nya harus ngeklik, dan dari 100 yang ngeklik ini dia harus bisa memastikan 20-nya ini beli ya. Nah, maka dia benar-benar harus selektif dalam menyebar ke orang-orang si prospek ini tadi ya. Ketika datanya tidak komplit ya, daripada dia
salah dalam mencari 100 orang ini, maka dia akan lebih baik tidak kemana-mana, lebih baik dia tidak sebarin daripada si 100.000 tadi ini habis, tapi karena salah orang yang beli hanya 5 atau 3, maka lebih baik dia tidak nyebarin daripada salah orang. Akhirnya GMV-nya tidur ya, tidak disebarin, duitnya tidak digunakan karena targetnya ketinggian itu tadi ya. Nah, semoga itu bisa dipahami ya. Kalau tidak dipahami silahkan diulang pelan-pelan ya, dipelanin ya biar lebih paham ya. Beda lagi dengan kondisi kalau target ROAS-nya rendah ya. Misalnya ROAS-nya 3, modalnya sama 100.000, harga produknya sama 100.000, harga per kliknya sudah diolah mesin Shopee itu jatuhnya 100 per klik, sama ya, dengan modal 100.000 menghasilkan 100 klik. Nah, dengan 100 klik ini dia hanya dibebani untuk mendatangkan penjualan 300.000 karena target ROAS-nya kan tadi ini hanya 3 ya, ini hanya 3, jadi 3 dari budget iklannya 100 ya, 3 kali 100 300.000 saja ya. Dengan 100 klik dia hanya dibebani 300.000, atau dengan kata lain kalau harga per produknya 100.000 dia hanya dibebani untuk nyari 3 pembeli. Nah, dia akan lebih berani nyebar tuh. Meskipun datanya tidak akurat-akurat banget, data-data calon prospeknya itu tidak akurat banget, tapi karena targetnya itu hanya 3 dari 100 yang klik itu, yang beli hanya 3, maka dia lebih berani. Asal ketemu orang ya tawarin, asal ketemu orang ya tawarin, toh targetnya dia hanya menjual 3. Makanya itulah mengapa kalau target ROAS-nya itu rendah, itu GMV-nya itu tidak tidur ya, dia lebih berani untuk menghabiskan deposit iklannya ya. Seperti itu ya, semoga lebih mudah dipahami ya. Kalau tidak paham silahkan diulang pelan-pelan. Selanjutnya sebab yang kedua yaitu salah produk ya. Di antaranya karena keempat hal ini ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Salah produk sebenarnya bukan salah produk ya, lebih tepatnya itu produknya tidak cocok diiklanin GMV Max ya. Yang pertama yaitu produk baru ya. Mengapa produk baru itu membuat GMV Max tidur? Karena belum ada data, baik data mengenai produknya ya, maupun mengenai target marketnya ya. Apa saja itu? Yang biasa beli siapa, belum ada datanya. Yang masukin keranjang siapa, belum ada. Yang pernah ngeklik siapa, yang suka siapa. Terus yang sesuai dengan produk target market siapa itu belum ada datanya. Maka si mesin iklan ini daripada dia salah menyebar iklan, habis deposit iklan, banyak yang ngeklik dan nggak ada yang beli, maka lebih baik dia tidur ya daripada bekerja tapi nggak ada hasil ya, karena belum adanya data-data ini ya. Gampangnya seperti ini ya, kita contoh langsung ya. Misalnya kita nyuruh mesin iklan itu, kita anggap kawan kita si X, kita minta untuk menjualkan produk A dengan bekal, kita kasih bekal 100.000 dan kita memberi beban dia target terjual 100 ya, tanpa kita bekali data misalnya ya, orang yang suka produk A ini itu di wilayah A, misalnya di wilayah A, kemudian yang biasa beli itu laki-laki atau perempuan, kemudian yang duitnya banyak yang suka membeli itu siapa saja, kemudian yang suka model itu siapa saja, biasanya belum ada data ini, maka si X ini kan jadi males-malesan ya. Daripada 100.000-nya hilang cuma-cuma dan dia pulang tanpa hasil, dimarahi ya, maka lebih baik dia nggak kemana-mana, akhirnya udah balik dengan tetap membawa 100.000 daripada duitnya 100.000 hilang tapi tidak ada hasil. Nah, itulah mengapa produk baru itu ketika diiklankan GMV Max itu tidak jalan ya, GMV Max-nya tidur. Nah, kemudian salah produk yang kedua yaitu produk lama ya, yang belum ada penjualan, atau produk lama yang belum pernah diiklankan dan belum ada penjualan ya, seperti itu ya. Kenapa? Ini sebabnya karena kayak yang ini tadi, sama dengan yang ini, belum cukup data, akhirnya dia nggak kemana-mana, daripada duitnya habis nggak menghasilkan, lebih baik dia tidur ya. Kemudian salah produk yang ketiga yaitu produk lama yang sudah diiklankan tapi gagal ya, artinya si iklan itu boncos ya. Boncos itu karena tidak ada penjualan, atau sudah ada penjualan tapi ROAS-nya kecil ya.
Nah, ketika diiklankan dengan GMV dengan target yang tinggi ya, dia jadi bingung. Wong biasanya hanya menghasilkan ROAS kecil, misalnya biasanya hanya 2, kemudian dibebani 10, ya dia bingung ya. Bingung dalam mencari target market, nyebarnya ke siapa. Daripada ngabisin duit tapi hasilnya tetap 2, mending dia tidur nggak kemana-mana daripada dimarahin karena habis deposit dan hanya 2 padahal targetnya 10. Nah, kemudian nih salah produk yang terakhir, yaitu produk yang tidak kompetitif. Misalnya kawan-kawan punya produk A, kompetitor juga punya produk A ya, judulnya sama, isiannya sama, fotonya hampir sama ya, tapi si produk A punya kompetitor ini lebih murah, penjualannya lebih banyak ya, sudah lebih banyak, ulasannya sudah lebih banyak, maka dia akan lebih memilih menyebarkan si punya kompetitor ini ya, daripada nyebarin ini capek doang nggak ada hasil, mending ini ya. Nanti kalau ini banyak terjual akan mendatangkan banyak biaya admin buat si Shopee, kemudian dia akan menambah budget iklan ya, akan lebih banyak mendatangkan pemasukan buat si Shopee, maka akan dipilih si produk kompetitor yang lebih kompetitif ya. Itulah mengapa salah produk itu membuat si GMV itu tidur ya. Nah, semoga dipahami ya. Kalau nggak dipahami silahkan diulang pelan-pelan. Oke, setelah kita memahami bagaimana si GMV tadi bekerja ya, kemudian kita sudah tahu apa itu yang menyebabkan GMV MAC tidur ya, maka selanjutnya kita bisa mencari solusi untuk membangkitkan atau membangunkan GMV MAC tidur ya. Oke, sebelum kita ke solusinya, kita harus selalu ingat fase learning ya. Ada fase learning 14 hari ini harus selalu diingat. Kalau belum 14 hari jangan mengambil keputusan apapun ya. Oke, solusi yang pertama tentunya kita harus memeriksa dulu, membenahi performa organik dari produk kita ya. Algoritma produk itu kita benerin dari judulnya ya, fotonya, videonya, deskripsi, kategori dan detail produk, kemudian harganya kita benar-benar cek kompetitor, kemudian ulasan kita isi dulu. Ini wajib banget ya. Kalau ini belum dilakukan, jangan melakukan iklan GMV MAC, pasti boncos ya. Oke, kalau ini sudah benar, baru kita ke solusi berikutnya nomor 2, yaitu kita coba dulu turunkan target ROAS ya. Selalu ingat masa belajar 14 hari. Misalnya tadinya kita kasih target ROAS 10 ya, ternyata tidur. Setelah 14 hari tidur ya, kita turunkan ke 8. Setelah 14 hari masih tidur, kita turunkan lagi ke 6. Nah, kita turunkan terus sampai dengan titik impas ROAS ya. Kita sudah belajar cara menghitung ROAS di video ini ya. Tapi kalau kawan-kawan mau bakar duit dulu, diboncosin ya silahkan. Tapi teman-teman paling nggak minimal di titik impas. Titik impas itu titik dimana dengan target ROAS itu tidak bikin rugi, juga tidak bikin untung ya. Minimal sampai ini dulu. Nah, kalau punya duit mau diboncosin silahkan. Nah, ternyata setelah kita turunkan sampai dengan boncos, bahkan kok si GMV tetap tidur, itu artinya si produk itu memang tidak cocok diiklankan GMV ya. Solusi berikutnya ya, yang ketiga ya, tentunya kita hentikan iklan GMV MAC, lalu kita ganti produk atau kita ganti dengan iklan manual. Produk seperti apa yang bagus diiklankan ya? Produk yang bagus diiklankan dengan GMV ya tentunya kebalikan dari yang ini tadi ya, kebalikan dari yang ini. Berarti bukan produk baru ya, bukan produk yang belum ada penjualan, bukan produk yang sudah diiklankan tapi gagal, dan bukan produk yang tidak kompetitif ya. Yang paling bagus untuk iklan GMV itu yang tanpa iklan tapi ada penjualan. Nah, ini ideal ini untuk diiklankan GMV, ini sangat ideal. Atau pernah diiklankan dengan manual ya, pernah iklan manual dan hasilnya itu bagus ya. Tapi ini tidak recommended kalau menurut saya sih. Kalau yang sudah manualnya bagus ya sudah, lanjutin aja. Jangan diganti GMV ya. Karena apa? Nanti akan mengalami seperti grafik seperti ini. Mula-mula bagus, kemudian akan melandai dan mati ya.
Apa sebabnya seperti ini kita bahas di video selanjutnya ya. Nah, kalau sudah ganti produk dan produk yang bagus, yang sesuai kok tetap tidur ya, kita pakai solusi selanjutnya yaitu ganti dengan iklan manual dulu ya. Yang diiklankan apa? Kata kunci yang ada di judul ya. Jangan nembak kata kunci lain ya. Kita iklankan kata kunci yang ada di judul dulu ya. Nah, meskipun iklan manual ini juga tidak gampang ya, tapi dengan kata kunci manual ini bisa maksa ya, dia bisa maksa si iklan itu untuk nyebar terlepas dari ada penjualan atau tidak ya, karena tugas dia hanya nyebar sesuai kata kunci yang di target ya. Nah, solusi berikutnya yaitu dengan fake order ya, atau kita beli sendiri atau minta saudara atau minta kawan untuk membeli produk yang diiklankan GMV tapi tidur itu ya. Tapi sebisa mungkin membelinya itu jangan asal ya, gunakan akun beli yang sesuai dengan target market. Misalnya kita jual baju kemeja pria ya, maka yang digunakan untuk membeli itu ya akun Shopee-nya itu ya punya cowok ya, punya cowok yang usianya itu 20 sampai 40 ya, jangan cowok tapi punya yang kakek-kakek itu ya, kemungkinan belinya yang kemungkinan jadi target market itu kecil ya. Jadi akunnya itu yang digunakan juga harus akun yang sesuai dengan target market gitu. Kemudian selain akun yang sesuai target juga FO-nya itu ya, FO-nya itu melalui kata kunci yang ada di judul ya. Nah, misalnya judulnya itu baju kemeja pria kekinian ya. Nah, di halaman pencarian ini kita cari dulu judulnya dari baju pria misalnya ya. Nah, ini kita cari ya, kita enter. Nah, terus ini kita cari sampai ketemu produk kita ya, baru kita beli ya. Jangan langsung menuju ke toko kita atau produk kita melalui link ya, tapi beli FO-nya itu dari halaman pencarian dengan kata kunci yang ada di judul, baru kita cari sampai ketemu produk kita, baru kita beli dari di hasil halaman pencarian ini. Seperti itu, jangan asal ya dalam melakukan FO itu ya. Jadi jangan asal FO ya, fake order ya. Nah, karena kalau asal ya mungkin di awal akan naik begini, GMV-nya naik, tapi pada akhirnya akan turun. Naiknya pun ini naik yang bohongan ya, karena yang beli kita sendiri ya. Kalau pakai akun asal, akunnya asal, belinya juga ngasal ya, tidak lewat halaman pencarian melalui kata kunci yang ada di judul kita, seperti itu ya. Nah, mungkin seperti itu dulu kawan-kawan, bagaimana cara membangunkan iklan GMV Max yang tidur ya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan kawan-kawan ulang pelan-pelan ya, karena memang ini agak belepotan saya menyampaikannya, dan tulisannya juga kurang bagus ya. Biasanya saya pakai PowerPoint, tapi karena nggak ada waktu untuk bikin PowerPoint, ini saya pakai oret-oretan aja ya. Kalau ada pertanyaan, masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau sekiranya cukup dibalas dengan teks di kolom komentar, akan saya jawab dengan teks. Tapi sekiranya membutuhkan penjelasan yang lebih panjang, akan saya balas dengan video semacam ini ya. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan di subscribe untuk mendapatkan info-info video terbaru semacam ini ya. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di share kalau dirasa bermanfaat ya. Satu dari 3 hal yang akan kita bawa setelah kita tiada, yaitu salah satunya yaitu ilmu yang bermanfaat. Selama ilmu yang kita sampaikan itu masih dimanfaatkan oleh orang lain, pahalanya akan tetap mengalir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.